COVID-19 telah menyebabkan kasus infeksi di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pada awal kemunculannya saja, virus ini telah menyebabkan banyak orang terinfeksi. Dalam sekejap, semua pun berubah. Semua kegiatan dibatasi pelaksanaannya, termasuk di sekolah. Sekolah ditiadakan. Kegiatan belajar mengajar yang biasanya di sekolah harus dipindahkan ke rumah secara online atau daring. Sampai kapan? Sampai penyebarannya terkendali atau sampai vaksin ditemukan? Kita belum tahu kapan wabah itu akan berakhir. Wajar kita merasa khawatir akan terinfeksi virus ini. Tapi yang harus diingat adalah bahwa kekhawatiran itu harus kita tunjukkan dengan sikap waspada dan saling berjaga-jaga. Waspada terhadap virus, menjaga diri, menjaga orang lain, menjaga lingkungan. Tingkatkan imunitas tubuh dengan cara jaga pola makan, makanlah makanan yang bergizi. Tidak asal kenyang ya, tapi harus bergizi seimbang. Jaga pola tidur dengan cara istirahat yang cukup dan berolahraga. Intinya, kita harus meningkatkan imunitas tubuh agar tidak terjangkit oleh virus corona. Dan berdoalah selalu kepada Sang Pencipta terhadap apapun yang terjadi pada saat sekarang ini. Yakinlah bahwa Allah Tuhan Yang Maha Esa akan membawa kita keluar dari wabah ini. Nah, awali usaha kita dengan pemahaman yang benar tentang COVID-19. Carilah berbagai informasi yang benar tentang itu, mulai dari penyebarannya, gejala yang ditimbulkan, dan cara penanggulangannya. Ada banyak informasi yang tersebar. Bagi mereka yang tidak memahami, maka itu akan menjadi ketakutan sendiri bagi mereka. Pola pikir yang positif akan meningkatkan daya imun tubuh kita dan sebaliknya, pola pikir yang negatif akan menurunkan daya imun kita. Disinilah tugas kita untuk memberikan pemahaman yang benar tentang COVID-19 ini kepada orang-orang terdekat kita. Selain menjaga kesehatan dan kebersihan, namun juga harus menjaga hati dan pikiran. Ayo kita cari tahu tentang COVID-19 itu. Virus hanya bisa hidup pada sel yang hidup. Virus ini akan menyebar ketika orang yang terinfeksi COVID-19 ini batuk atau bersin. Karena air liur dapat menempel di berbagai tempat seperti pada tangan, ganggang pintu, dan benda lainnya. Ketika kita memegang sesuatu, lalu kita memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain, nah, disitulah biasanya virus akan menular. Karena hidung, mata, dan mulut merupakan pintu gerbang masuknya virus ke dalam tubuh. Gejala yang ditimbulkan mulai dari gejala yang ringan seperti sakit kepala, sakit tenggorokan, atau demam, hingga ke gejala yang lebih serius seperti demam yang sangat tinggi, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Infeksi akan semakin parah jika menyerang kelompok individu tertentu, seperti lansia atau orang-orang yang telah mengalami penyakit kronis lainnya. Meskipun kita bukan termasuk kelompok yang rentan, namun kita harus waspada. Jangan sampai kita menjadi pembawa atau carrier terhadap orang-orang terdekat kita. Kita tahu bahwa virus ini sangat menular dengan cepatnya. Hal penting yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk tidak terinfeksi dan juga tidak menginfeksi orang lain. Artinya, kita harus peduli kepada diri sendiri dan juga peduli kepada orang lain. Karena salah satu tanggung jawab kita adalah menjaga kesehatan diri dan membuat orang lain untuk tetap sehat. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
Walaupun terdengar sepele, namun langkah ini merupakan cara jitu yang harus kita lakukan. Nah, langkah selanjutnya adalah gunakanlah masker ketika kita akan bepergian keluar rumah. Kemudian, hindari menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut. Karena kita tahu bahwa mata, hidung, dan mulut merupakan pintu gerbang virus untuk masuk ke tubuh kita. Batuk dan bersinlah dengan benar. Caranya, tutuplah hidung dan mulut dengan lengan bagian dalam, seperti ini. Atau kita bisa menutup hidung dan mulut ketika akan bersin atau batuk dengan sapu tangan atau tisu, agar percikan air liur itu tidak menyebar kemana-mana. Nah, ketika kita telah menerapkan etika batuk dan bersin itu dengan benar, berarti kita telah menunjukkan sikap kepedulian kita kepada orang lain dan kepada lingkungan. Jagalah kebersihan benda-benda yang sering kita sentuh dan juga jagalah kebersihan ruangan, seperti laptop yang sering kita gunakan untuk belajar dan juga HP. Selain itu, perlengkapan ibadah juga harus dibersihkan ya. Langkah selanjutnya adalah jaga jarak. Hindari kontak fisik dengan orang seperti berjabat tangan ataupun berpelukan. Hindari aktivitas yang menyebabkan kerumunan orang banyak. Ketika nantinya kita harus bepergian keluar, maka yang harus kita jaga adalah keamanan dalam perjalanan. Jika akan menaiki kendaraan umum, maka carilah tempat duduk yang tidak terlalu berdesakan. Dan yang paling penting, jangan lupa terapkan social distancing, baik ketika dalam berperjalanan maupun dalam pekerjaan. Namun, kadang ada juga yang merasa sedih karena tidak bertemu dengan teman-teman. Nah, jaga jarak bukan berarti putus hubungan ya, karena zaman sekarang sudah ada telepon, bahkan video call yang akan membantu kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Walaupun hal ini bukan hal yang menyenangkan untuk kita lakukan, tapi hal ini baik untuk kita lakukan, karena kebaikan untuk kita bersama juga kan? Saat berlalunya wabah ini, tatanan kehidupan tak lagi sama. Kebiasaan yang kita lakukan pada saat sekarang ini menjadi kebiasaan yang harus kita lakukan terus-menerus. Kita dituntut untuk bisa lebih jeli mengenali tubuh kita. Jadi, berusahalah sehat agar orang lain juga ikut sehat. Dan kita semuanya harus bekerja sama untuk mendisiplinkan diri, menjaga kesehatan, kebersihan diri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Karena sesulit apapun keadaan, kita harus mempunyai harapan. Dan sesulit apapun keadaan, kita harus berjuang. Oke?